Salam damai. Saudara-saudari, kita berjumpa lagi dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga, Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan. Hari ini, Senin 11 Desember 2023, dalam Pekan Advent yang kedua. Inspirasi Sabda bagi kita dari Injil Lukas bab 5, ayat 17 sampai 26. Orang lumpuh disembuhkan. Pada suatu hari, ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkan Dia. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai Dia, sehingga Ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu, dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan ketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kepekaan yang menyelamatkan sesama. Saudara-saudari, jika kita berbicara tentang kata peka, itu berarti kita berbicara tentang sifat kepedulian yang dimiliki oleh seseorang dalam menyikapi berbagai hal. Orang yang peka lebih peduli pada kondisi dan perasaan orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang yang peka gampang masuk ke dalam kehidupan sesamanya. Ia lebih gampang mengerti apa yang dibutuhkan oleh sesama dan memberi diri untuk memberikan pertolongan kepada mereka. Dalam Injil hari ini, kita menyaksikan kepekaan beberapa orang
terhadap seorang yang lumpuh, yang sama sekali tidak dapat berbuat apa-apa untuk kehidupannya sendiri. Seolah mengerti apa yang dirindukan dan sangat dibutuhkan oleh si lumpuh, mereka membawa dia masuk ke dalam rumah di mana Yesus berada dan sedang mengajar orang banyak. Bahkan mereka berani naik ke atas atap rumah dan membongkarnya supaya bisa meletakkan orang lumpuh itu tepat di hadapan Yesus. Melihat tindakan dan iman dari orang-orang yang membawa si lumpuh itu, Yesus pun mengampuni dosa si lumpuh serta menyembuhkan dia, sehingga orang lumpuh itu mampu berjalan dan mengangkat tempat tidurnya untuk pulang ke rumahnya. Karena kepekaan orang-orang yang mengasihi dia, si lumpuh itu beroleh kesembuhan dan keselamatan. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam hidup berkeluarga, betapa sangat dibutuhkan kepekaan di antara kita. Setiap anggota keluarga hendaknya memiliki kepekaan terhadap anggota keluarga yang lain. Pada zaman sekarang ini, kita melihat begitu banyak anggota keluarga yang memiliki kecemasan, kekhawatiran, ketakutan yang luar biasa atas segala peristiwa yang mereka alami, bahkan atas masa depan yang akan mereka hadapi. Ketakutan, kekhawatiran itu semuanya bisa membuat mereka putus asa, bahkan bisa membuat mereka patah harapan akan kasih Tuhan sendiri di dalam hidupnya. Maka seperti orang-orang yang mengerti akan kebutuhan si lumpuh di dalam Injil pada hari ini, hendaknya kita mampu hadir kepada saudara-saudara kita, kepada anggota keluarga kita, sebagai orang yang peka dan peduli kepada mereka. Hendaknya kita mengerti apa yang dibutuhkan oleh anggota keluarga kita dan menolong mereka, membawa mereka kepada Yesus agar mereka kembali memperoleh semangat hidup, terlebih kembali memperoleh pengharapan dan iman yang sungguh. Semoga kita bisa hadir bagi mereka sehingga anggota keluarga kita bisa diselamatkan, dilepaskan dari keputusasaan mereka. Marilah kita belajar untuk peduli kepada sesama, kepada anggota keluarga, serta membawa mereka setiap saat kepada Yesus sebagai Juru Selamat. Amin.